Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ikhwatal iman kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuki hari-hari terakhir Ramadan tahun ini. Sekali lagi perlu kita ingatkan diri kita sendiri bahwasanya amal itu tergantung pada penutupnya. Maka perhatikan betul penutup amal kita ini. Jangan kita malah kendor, jangan kita malah lemah, tapi justru bersemangat karena ini babak penentuan. Judul temanya adalah meraih kemenangan dengan ketaatan. Apa sih mana kemenangan? Kesuksesan, keberhasilan. Tidak ada kemenangan sejati, tidak ada kesuksesan sejati, tidak ada keberhasilan sejati, melainkan faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam jannahnya, maka mereka adalah orang yang betul-betul beruntung. Keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah lanjutannya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang menjadikan orang gagal total, tidak jadi beruntung karena apa? Terpedaya pesona dunia. Siapa sih yang tertarik dengan pajero sport? Siapa yang tidak tertarik dengan wanita yang cantik jelita? Siapa yang tidak tertarik dengan emas berlian? Jangankan emas berlian, batu akik aja tertarik kalau pas lagi musimnya. Pesona dunia banyak kalau kita uraikan berkenaan dengan itu. Sedangkan siapa yang disebut orang yang merugi? Kebalikan dari orang itu adalah orang yang merugi. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ladzalika wal husnul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang sebenar-benarnya rugi. Orang yang rugi itu kalau dia diberi pasangan hidup, dia diberikan keluarga, tapi tidak bisa membawa keluarga ini masuk ke surga bareng-bareng. Dalam ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada adegan di mana satu keluarga besar berombongan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pedih, sedih, sakit hati orang yang tidak mendapati ia bersama keluarganya masuk surga bareng-bareng. Maka orang yang merugi sebenar-benarnya itu adalah ketika di kehidupan akhirat mereka tercerai-berai, tidak ngumpul lagi. Ya karena di dunianya nggak biasa ngumpul, di dunianya nggak punya visi bersama bagaimana menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Fungsiku anfusakum wa ahlikum naran, dari kepala keluarga tidak dijalankan dengan baik. Bagaimana kita ini memiliki kerajaan, kita biarkan ada orang melakukan pelanggaran besar di dalam keluarga itu. Ini peringatan untuk kita para ayah. Guru saya sering memberikan ilustrasi begini. Kalau ada orang karena kesalahan yang dilakukannya bersebab itu kemudian dia harus dihukum dengan kesalahannya itu, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Kalau dia berada di dalam penjara itu Pak, masih ada yang bisa nengokin dia, bawa langsung dia, nasihatin dia, bahkan bisa ketemu orang yang diinginkan mendatanginya, bahkan maaf bisa ngamar di dalam itu, ya asal bisa bayar gitu, ya itu suami istri itu bisa. Itu kalau di dunia. Bayangkan kalau orang itu tercerai-berai di surga dan di neraka, nggak ada adegan seperti itu. Karena itu sudah final di kehidupan akhirat nanti.
Maka kita harus betul-betul jaga, kita manfaatkan betul sisa usia kita ini agar bisa menyelamatkan keluarga besar kita. Kenapa harus dengan ketaatan? Iya, Pak. Kalau saya memberikan ilustrasi sederhana begini, Pak. Tata surya ini ada jutaan bintang-bintang, planet-planet yang beredar masing-masing sesuai garis edarnya. Masih ingat kan dulu belajar fisika itu SD, SMP, SMA diajari itu. Ketika planet-planet ini mereka beredar sesuai garis edarnya, aman Pak semesta ini. Bayangkan satu saja mereka itu nggak taat, nggak tunduk sama aturan Allah, keluar dari garis edarnya, jebret, nabrak jebret, hancur tata surya ini, habis makhluk yang ada di dunia ini. Nah, problemnya kita ini, Pak, manusia itu sudah menyanggupi untuk menerima amanah, mengelola semesta ini. Tetapi kalau ia mengelola semesta ini tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu tadi kerusakan yang terjadi. Jadi kalau ini hari ini kita menemukan banyak bencana alam, kemudian kita menemukan kehidupan perekonomian kita yang sulit, kita menemukan adanya banyak wabah dan penyakit, itu karena perilaku kita. Kalau kita mau jujur, nggak jauh-jauh kita bicara tentang masyarakat secara umum, diri kita. Kalau kita lagi kurang sehat, lagi flu, lagi nggak enak badannya, pasti ada pola makan yang salah, atau tidak mengetahui kondisi tubuh. Ini saatnya boleh minum yang dingin-dingin atau tidak. Ini harusnya makan buah-buahan atau daging-daging. Gitu. Ya karena kita tidak mengetahui, bahwa pokoknya ada makanan apa hantam, gitu. Nggak diukur, nggak ditakar. Gitu. Jadi penyakit itu nggak datang begitu saja, mesti ada proses. Karena apa? Sistem tubuh kita ini sudah dibangun sedemikian rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan untuk menangkal sekian banyak penyakit dan virus. Jadi kalau kemudian bisa kena hantaman, berarti ada bagian-bagian kita yang daya tahan tubuhnya sudah melemah. Yaitu tadi kadang tidak seimbangan pola makan kita, gaya hidup kita, perilaku kita. Ya. Mohon maaf misalkan orang itu idealnya tidur itu malam, tapi dibalik malam lelehan, ya siang tidur. Ya pengecualian 10 hari terakhir ya, pengecualian. Dan terus berarti nggak boleh menjemput relator kerjaan, bukan begitu. Tapi kita tidak bicara secara umum ya. Nanti dalam kondisi yang normal seperti itu. Ya kalau sekali waktu nggak apa-apa, tapi kalau kemudian sepanjang hidup begitu, mesti tidak sehat, mesti ada yang salah. Ada yang dalam tubuh ini ada yang nggak nyaman lah gitu. Ya. Waktu ketemu anak-anak malah tidur, waktu anak-anak datang kita malah pergi, itu tidak ideal gitu. Jadi kembali kepada tadi, hidup itu betapa berasa nyaman dan nikmat kalau kita tunduk kepada syariat. Ini catatan pentingnya gini Pak. Kalau ada yang bermasalah dengan, saya sebut satu saja, sholat kita. Sholat itu betul-betul parameter kualitas hidup kita itu dari kita menjaga sholat. Kok hidup kita bermasalah? Apakah rumah tangga kita bermasalah? Ekonomi kita bermasalah? Mendidik anak bermasalah? Perhatikan sholat kita. Jangan masih ada yang salah dengan sholat kita. Ya, jangan-jangan kita nggak berusaha untuk khusyuk, nggak berusaha menikmati sholat kita, tidak berjamaah sebagai seorang rijal, sering menunda-nunda waktu sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Karena meninggalkan sholat sekali saja itu nggak bisa diganti dengan sholat seumur hidup, Pak. Nggak bisa. Ya misalnya terus gimana udah terlanjur terus sudah sekian puluh tahun yang lalu dia udah taubatan nasuha. Ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu sekarang bertaubat. Jangan diulangi lagi. Nggak bisa. Sholat ini betul-betul penting. Ya. Berarti nggak ribet ya. So, ekonomi saya kok susah ya, sempit sulit. Perbaiki dulu sholatnya itu. Kenapa nyambung Pak? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu narzuqukum wal 'aqibatu taqwa. Nyambung masalah rezeki itu dengan bagaimana kita menghasung anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat. Nah di sini Pak, kita belum bicara tentang
puncak kemenangan ya. Baru dari sisi sini saja banyak hal yang perlu kita evaluasi. Ya. Apalagi kalau kita detailkan lagi, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Keberuntungan, kemenangan itu hanya diraih oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina anil lagwi muridun, menjauhi hal-hal yang sia-sia, dan memberikan manfaat, dan memberikan faedah. Dunia aja nggak memberikan faedah. Coba kadang-kadang kalau cuma, maaf, saya tidak bermaksud mendon-mendoni ya Pak ya. Hobi nggak apa-apa Pak, misalkan hobi mancing gitu loh. Tapi mancing berjam-jam, seharian, semalam untuk dapat atur makir gitu loh. Pak Eman banget waktu itu gitu. Ya, maaf ya kalau yang ada hobi, tapi perlu dievaluasi gitu. Kalau kita pun nggak terus gitu. Itu nih dapetnya wader gitu loh. Yang di rumah yang pegel loh, nggak mas. Lah mending kancane aku ngumboni janganan sama polong gitu. Gitu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tunaikan zakat ketika kita sudah saatnya untuk mulai. Walladzina hum lifurujihim hafizun, jaga farsi. Ya, kesucian diri itu dijaga Pak. Mulai dari menjaga pandangan mata kita. Anak-anak kita itu harus dijaga Pak. Sekarang ini predator-predator itu tuh penjahat-penjahat seperti itu bukan hanya menyasar kepada anak perempuan, anak perempuan di apa namanya diintai oleh anak laki-laki, enggak, anak laki-laki bisa diintai juga oleh para lelaki hidung belang. Di Solo itu udah rawan Pak. Saya nggak tahu, saya punya data. Di Solo itu udah rawan terkait pergerakan LGBT. Siap, tapi cukup mematikan, ngeri. Saya dapat data dari Kak Sinyo, pegiat untuk memberangus itu, untuk menekan perilaku menyimpang. Ya. Itu diantaranya beberapa hal yang betul-betul bisa kita evaluasi. Ya. Terkait bagaimana kita meraih kemenangan itu tadi, yang paling pokok utama itu adalah menjaga sholat itu. Dan visinya harus sepakat, Pak. Visi kita visi akhir. Kalau semata-mata kita berhenti pada capaian-capaian dunia, ya, terlalu kecil Pak. Mau berapa lama sih kita hidup di dunia? Banyak ya. Sebenarnya kita kalau mau jujur, kita baru punya rumah itu rata-rata kalau mau usaha sendiri paling usia 40, 50. Sementara usia kita saya berapa Pak? 60, 70, 80. Menikmati rumah yang kita bangun paling 20, 30 tahun. Belum tentu. Ya. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia, ya, betapa meruginya kita. Mengejar dunia karena kebutuhan untuk itu bagian apa yang harus kita tunaikan ya harus. Kita punya keluarga kok, punya istri, punya anak. Mereka punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal supaya terjaga kesedihan dirinya. Itu, insya Allah kalau itu yang kita ingin lakukan, itu memberikan manfaat, ngasih rumah, ngasih makanan yang lezat, nikmat, enak, mesti memberikan manfaat. Wah, seperti ya, sementara kurang lebihnya. Saya mohon maaf, semoga Ramadan tahun ini betul-betul kita bisa meraih kemenangan. Maknanya meraih kemenangan itu adalah meningkat ketakwaan. Ya, ketakwanya meningkat. Nanti tinggal dilihat saja bagaimana ibadahnya, meningkat atau tidak. Kadang membentuk habit baru, kebiasaan baru. Bagaimana kualitas hubungan suami istri meningkat atau tidak. Bagaimana hubungan orang tua dan anak meningkat atau tidak. Kalau belum, berarti mari kita lanjutkan lagi program-program yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan tahun ini. Wah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya berserah kepada Allah. Aku kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.